똑똑 누구 없어. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Manaskana, NIM 1907026005. Saya dari kelas Gizi 5A Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah, periode Mekah pada tahun 610 hingga 622 Masehi, dan periode Madinah yang berlangsung selama 10 tahun, yaitu pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Selain membahas perjalanan dakwah Rasulullah, saya juga akan membahas mengenai masa pemerintahan salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang berlangsung pada tahun 632 hingga 634 Masehi. Yuk teman-teman, kita simak video ini untuk menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban Islam. Happy for watching! Islam sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Seiring dengan berjalannya waktu, Islam semakin berkembang ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya pada era Nabi Muhammad SAW saat di Mekah. Periode Rasulullah merupakan cikal bakal pembentukan peradaban Islam. Peradaban Islam dibangun dengan menjadikan agama Islam sebagai dasar pembentukannya. Dalam masa ini, diuraikan dinamika yang terjadi pada masyarakat Muslim dalam upaya merintis penegakan Islam di sekitar Jazirah Arab sebagai pandangan hidup baru bagi masyarakat. Pada awal Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam, Nabi mendapat penolakan oleh masyarakat kota Mekah terhadap ajaran yang dibawanya, sehingga diputuskan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Berikut fakta-fakta dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, alasan dakwah Nabi secara syariah atau sembunyi-sembunyi untuk menghindari kontroversi fisik secara langsung, karena Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Yang selanjutnya, teknis dakwah dengan mengadakan pertemuan secara rahasia di lorong-lorong kota Mekah. Lalu, setelah penganut Islam mencapai 30 orang, lelaki dan wanita, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dijadikan tempat perkumpulan. Yang selanjutnya, sasaran dakwah hanya keluarga terdekat, saudara, dan orang yang dapat dipercaya oleh Nabi Muhammad. Lalu, orang yang pertama masuk Islam, atau biasa juga dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, di antaranya Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu yang terakhir, Nabi mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan kebiasaan buruk masyarakat kota Mekah pada saat itu, yaitu menyembah berhala. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dirasa sudah cukup, lalu Nabi beralih kepada dakwah secara terang-terangan. Dan disinilah Quran Surah Al-Hijr ayat 94 turun, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Hijrah Nabi secara terang-terangan. Umat muslim dihadapkan dengan tantangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy. Nabi tetap terus menyiarkan syiar agama Islam dengan memberitahu bahwa berhala tidak patut untuk disembah. Di periode Mekah, dakwah Nabi lebih terfokus pada peningkatan kualitas akidah atau ketauhidan. Prioritas dakwah Nabi pada masyarakat Mekah yaitu yang pertama adalah ketauhidan, yang kedua menjelaskan adanya kehidupan setelah mati, yang ketiga perubahan perilaku jahiliyah masyarakat Mekah, dan yang terakhir menegakkan hak asasi manusia dan menghapuskan sistem kasta. Hambatan dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama,
Sehubungan dengan semakin banyaknya masyarakat Mekah yang masuk Islam, kaum Quraisy menghalangi dakwah Rasulullah menggunakan jalan kekerasan. Yang kedua, saat melihat Rasulullah giat berdakwah, mereka melakukan penangkapan dan penyiksaan. Salah satu orang yang mendapat siksa yaitu Bilal bin Rabah dan Utsman bin Mazam. Yang keempat, berbagai hambatan tidak menjadikan surutnya kaum muslimin untuk berdakwah, karena ajaran Rasulullah itu dianggap benar. Tuntutan supaya Rasulullah SAW menghentikan celaan terhadap tuhan-tuhan mereka. Yang selanjutnya, mengajukan protes atas kelangsungan dakwah Rasulullah dengan pergi kepada Abu Thalib kedua kalinya. Lalu, mengajukan protes ketiga kalinya dengan membawa pemuda bernama Umar bin Al-Khalid kepada Abu Thalib sebagai pengganti Rasulullah. Yang terakhir, mereka datang lagi kepada Abu Thalib untuk memilih 3 alternatif yang harus dipilih Rasulullah. Orang-orang yang menghalangi dakwah Rasulullah antara lain Abu Jahal, Amran bin Hisham bin Al-Mughirah, Al-Makhzumi Al-Quraisy, yaitu orang yang mempelopori pembunuhan Rasulullah. Al-Makhzumi Al-Quraisy berusaha membunuh Rasulullah dengan menghancurkan kepalanya dengan batu besar ketika beliau sedang sujud dalam sholatnya. Namun, usaha tersebut digagalkan oleh Allah SWT yang senantiasa melindungi Rasulullah. Dan masih banyak lagi seperti perbuatan Abu Jahal yang menyakiti hati Rasulullah ketika hendak mengerjakan sholat di Baitullah. Periode Madinah dimulai sejak terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah beserta kaum muslimin ke Madinah setelah kurang lebih 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Sebelum Islam berkembang, kota Madinah pada mulanya disebut dengan kota Yastrib yang dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian, setelah Nabi Muhammad melakukan hijrah dari kota Mekah, kota ini berubah nama menjadi Madinah dan beralih menjadi pusat perkembangan Islam, hingga beliau wafat dan dimakamkan di sana juga. Selain itu, kota ini dijadikan sebagai pusat kekhalifahan sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. 6 fakta hijrah Nabi ke Yastrib. Dalam sejarah perkembangan Islam, hijrah merupakan perpindahan Rasul bersama dengan para sahabat menuju Madinah, yaitu terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal pada tahun ke-13 kenabian. Salah satu faktor penyebab hijrah Rasulullah yaitu karena adanya kekonsistenan Rasulullah untuk mengubah keyakinan dan budaya manusia dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah yang merupakan satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah berawal dari rasa ketidaknyamanan kaum muslimin dari adanya ancaman dan atau tindakan kaum Quraisy. Namun, hijrahnya Rasulullah ini mampu membawa pengaruh yang sangat signifikan, yang mana Islam mampu mulai berkembang dengan fondasi beradaban yang diatur oleh Rasulullah. Dari keberhasilan mempersaudarakan antara Muslim Ansor dan Muslim Muhajirin, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan strateginya berupa membuat sebuah perjanjian dengan non-Muslim yang disebut dengan Piagam Madinah. Dari keberhasilan Rasulullah, sebuah fakta mampu membuktikan bahwa sebuah tali persaudaraan yang dibangun atas dasar akidah Islamiyah mampu mengalahkan eratnya persaudaraan sedarah. Pada periode Madinah, dapat dikatakan bahwa Rasulullah berhasil mempersatukan kebinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat Madinah. Bahkan, tidak hanya menyatukannya saja, melainkan Rasulullah SAW juga mampu melenyapkan suatu pemahaman yang disebut dengan primordialisme di antara Muslim. Dasar-dasar politik Madinah. Pada periode Madinah, terbentuk sistem kenegaraan dan pemerintahan Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 10 tahun, yaitu antara tahun 622 hingga 632 Masehi. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad memperoleh dukungan moral dan politik dari sekelompok orang Arab Madinah yang menyatakan diri masuk Islam. Selain itu, mereka juga membaiat Nabi yang dikenal dengan Baiat Aqobah, yang mana dalam perjanjian tersebut, mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga. Yang pertama, membangun masjid.
Ketika berada di Kuba dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah, Nabi mendirikan masjid pertama kali dalam sejarah, dan peristiwa hijrahnya kemudian menjadi saksi pembangunan masjid sebagai lambang destinasi politik yang berkarakter dan beradab. Masjid pertama kali ini diberi nama dengan Masjid Nabawi. Yang kedua, menegakkan otoritas politik dan memelihara hukum ketertiban. Dalam langkah ini, Rasulullah membuat sebuah perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah, yang berisikan 47 pasal dan memuat peraturan serta hubungan antar sebagian komunitas masyarakat Madinah yang majemuk. Di antaranya seperti membangun ikatan persaudaraan timbal balik antara kaum muhajirin dan kaum ansor Madinah. Yang ketiga, membentuk kekuatan militer untuk menghadapi ancaman. Nabi Muhammad SAW membangun angkatan bersenjata untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar untuk melindungi segenap warga negara yang setia kepada negara Madinah. Piagam Madinah dalam bidang ekonomi dan sosial serta bidang militer. Pada bidang ekonomi dan sosial, keharusan orang kaya membantu dan membayar hutang orang miskin, kewajiban memelihara kehormatan jiwa dan harta bagi segenap penduduk, mengakui kebebasan beragama dan melahirkan pendapat, pernyataan kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang bersalah, dan tidak ada perbedaan antar siapapun di depan pengadilan. Lalu pada bidang militer, antara lain, menggariskan kepemimpinan Muhammad bagi segenap penduduk Madinah, baik itu muslimin, Yahudi, maupun musyrikin, segala urusan berada di dalam kekuasaannya. Beliaulah yang menyelesaikan segala perselisihan antara warga negara. Dengan demikian, jadilah beliau sebagai Qaid Am atau panglima tertinggi di Madinah. Piagam Madinah ternyata mampu mengubah eksistensi orang-orang mukmin dan yang lainnya dari sekedar kumpulan manusia menjadi masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kedaulatan dan otoritas politik dalam wilayah Madinah sebagai tempat mereka hidup bersama, bekerja sama dalam berkebaikan atas dasar kesadaran sosial mereka yang bebas dari pengaruh dan penguasaan masyarakat lain dan mampu mewujudkan kehendak mereka sendiri. Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Abu Bakar memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi, atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Abu Bakar diberikan Rasulullah karena ia seseorang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan As-Siddiq, yang berarti amat membenarkan, merupakan gelar yang diberikan karena beliau amat segera berikrar bahwa Rasulullah dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Beliau menjadi sahabat Nabi Muhammad semenjak keduanya masih remaja. Setelah dewasa, beliau mencari nafkah dengan cara berdagang dan dikenal sebagai pedagang yang jujur, berhati suci, sangat dermawan, dan juga dikenal sebagai pedagang yang sukses. Proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Nah, faktor yang mendasari terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah antara lain, yang pertama, menurut pendapat umum yang ada pada zaman itu, seorang khalifah haruslah berasal dari suku Quraisy. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi, Al-Aimah min Quraisy. Kepemimpinan itu di tangan orang Quraisy. Yang kedua, ia adalah laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam, satu-satunya sahabat yang menemani Nabi pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ketika bersembunyi di Gua Sur, yang ia ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengimami sholat pada saat beliau sedang uzur, dan ia keturunan bangsawan, cerdas, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, beliau sangat dekat dengan Rasulullah, baik dalam bidang agama maupun kekeluargaan. Beliau seorang dermawan yang mendermakan hartanya untuk kepentingan Islam. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini, terdapat konflik-konflik yang dihadapi pada masa pemerintahan tersebut. Yang pertama, ada konflik sosial, munculnya nabi palsu, para pembangkang zakat, dan kaum murtad.
Kematian Nabi Muhammad SAW, sosok yang belum bisa menerima atau mengakui bahwa Nabi telah wafat yaitu Umar. Beliau bertindak terus menyakitkan kaum muslimin bahwa Nabi belum wafat, melainkan dipanggil Allah untuk menghadapnya. Yang kedua, tempat dikebumikan Nabi Muhammad SAW terdapat perbedaan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin menghendaki supaya jenazah Nabi dikebumikan di Mekah, sedangkan kaum Ansor menghendaki Nabi dikebumikan di Madinah. Yang ketiga, adanya perbedaan pendapat mengenai penerusan kepemimpinan setelah Nabi, yaitu kaum Ansor menghendaki kepemimpinan berasal dari golongannya, sedangkan kaum Muhajirin menghendaki penggantian kepemimpinan berasal dari golongannya sebab mereka merupakan orang yang pertama kali menerima Islam. Nah, untuk konflik nabi palsu ini, kemunculan bandit atau nabi palsu berasal dari tokoh suku yang belum bisa menerima Islam, tetapi berusaha meniru dan menyaingi keberhasilan kaum muslimin. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Musailamah al-Kadzab, Sajjah Tamimiyah, Al-Aswad al-Ansi, dan Tuwalihah al-Asadi. Lalu untuk konflik kaum murtad, kemunculan kaum murtad ini dikarenakan mereka mampu menerima Islam tetapi belum sampai masuk ke dalam kalbunya. Dalam artian, pada saat itu mereka masuk Islam tidak dengan kesadarannya dan terpaksa untuk menyelamatkan diri sebab tidak dapat menentangnya, serta dengan singkatnya hidup berdampingan dengan Nabi, mereka tidak sempat mendalami agama dan ajaran-ajarannya. Lalu konflik untuk memerangi kaum yang membangkang dalam membayar zakat. Menurut sejarawan Syalabi ini menyebutkan bahwa alasan terdapat kaum yang tidak mau membayar zakat diantaranya perintah membayar zakat hanya diperintahkan Allah kepada Nabi, tidak dengan penerusnya. Yang kedua, berlandaskan ayat 203 surah At-Taubah, mereka mengatakan bahwa pemungutan zakat dilakukan oleh Nabi saja yang dapat membersihkan harta dan menghapus kesalahan mereka, karena doa dari Nabi kepada mustahiku zakah saat menerima zakat akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, memandang bahwa zakat merupakan pajak paksaan. Yang selanjutnya, manajemen pemerintahan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ada bidang eksekutif, pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintah di Madinah maupun daerah. Misalnya sebagai sekretaris pada pemerintahan pusat menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Sabit. Kemudian sebagai bendahara menunjuk Abu Ubaidah, kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai hakim agung. Untuk daerah kekuasaan Islam ditentukan provinsi-provinsi dan untuk setiap provinsi. Pada bidang pertahanan dan keamanan, mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Dan pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Panglima yang ditunjuk yaitu Khalid bin Walid, Musanna bin Harisah, Amr bin As, Zaid bin Sufyan, dan lain-lain. Pada bidang yudikatif, masa pemerintahan Abu Bakar dan fungsi kehakiman yang dilaksanakan Umar bin Khattab tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti dan membutuhkan pemecahan masalah, dikarenakan kemampuan dan sifat Umar sendiri dan masyarakat yang dikala itu dikenal alim. Lalu pada sosial ekonomi, di sebuah lembaga mirip Bait al-Mal, di dalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, harta rampasan, dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada. Nah, sekarang kita masuk dalam kontribusi Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Nah, yang pertama ada kodifikasi Al-Quran. Pengumpulan mushaf Al-Quran dilakukan pada masa Abu Bakar melalui masukan dari Utsman bin Affan dikarenakan para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam pertempuran.
perang Yamamah, dan juga mengkhawatirkan akan hilangnya mushaf-mushaf yang berserakan. Lalu kontribusi yang kedua, memerangi suku-suku yang tidak mau membayar zakat, karena perjanjian mereka membayar zakat hanya kepada Nabi Muhammad saja, sehingga setelah beliau wafat, mereka merasa bebas untuk tidak membayar zakat. Lalu yang terakhir, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyebarkan agama Islam dengan misi dakwah ke daerah lain. Penyebaran tersebut dilakukan dengan pendekatan damai. Daerah yang menjadi sasaran dakwah kaum muslimin yaitu daerah yang berada di bawah kekuasaan Persia dan Bizantium. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.